Halo anak-anak yang ibu rindukan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Isna, kita akan belajar tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Akibat peperangan yang berkepanjangan, bangsa Eropa mengalami krisis ekonomi yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekspedisi mencari daerah penghasil sumber-sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Ekspedisi ini didukung pula dengan perkembangan teknologi pelayaran yang berkembang pesat pada saat itu. Ekspedisi ini ternyata dari tujuan semula untuk mencari daerah sumber ekonomi berkembang menjadi keinginan untuk menguasai dan menjajah wilayah yang didatanginya. Ekspedisi bangsa Eropa ke seluruh dunia sampai juga ke Nusantara pada abad 16. Portugis menduduki Malaka yang menghancurkan sistem perdagangan bangsa Indonesia, sehingga perlawanan terhadap bangsa penjajah dimulai. Selain Portugis, bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia yaitu Belanda. Belanda mulai menjajah Indonesia sejak mendirikan VOC, Verenigd Oost-Indische, pada tanggal 20 Maret 1602. Dengan menjalankan politik adu domba yang dikenal dengan Divide et Impera, mengadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lain atau adu domba dalam kerajaan itu sendiri, sehingga melemahkan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tahun 1808 sampai 1811, Daendels menerapkan peraturan kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Dilanjutkan melaksanakan tanam paksa kultur stelsel tahun 1828 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch. Jajah, diperas tenaga, dirampas kekayaan untuk membangun dan mengatasi krisis ekonomi bangsa penjajah. Bangsa Indonesia tidak hanya diam. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan untuk lepas dari penindasan dan kekejaman penjajah. Perlawanan dilakukan oleh ulama dan kaum bangsawan. Di antaranya perlawanan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Mereka memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Namun perlawanan belum berhasil karena masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Tidak dilaksanakan secara serentak, masih tergantung pimpinan, dan Belanda melaksanakan politik adu domba. Melihat penderitaan bangsa Indonesia, beberapa orang Belanda menyadari bahwa harus ada balas budi terhadap apa yang sudah didapat dari penderitaan bangsa Indonesia. Orang Belanda tersebut diantaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang terdiri dari 3 program: edukasi, transmigrasi, dan irigasi.
dampak pelaksanaan politik etis pada program edukasi melahirkan golongan cerdik cendekiawan, dan golongan ini mulai memikirkan perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi penjajah. Demikianlah, terima kasih sudah mendengarkan. Bila berkenan, like, comment, and subscribe.